Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda dengan NIM 2892050029, Prodi Manajemen, mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Dosen pengampu Bapak Mulyono SEMM. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian tentang manajemen pasar uang syariah. Pengertian PUAS. Pasar uang syariah atau PUAS adalah pasar yang memperdagangkan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek atau 1 tahun atau kurang dari 1 tahun untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Di sini ada tujuan PUAS. Tujuan PUAS adalah memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Nah, manfaat PUAS yang pertama, perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Kriteria emiten menurut syariah. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan publik yang dapat menerbitkan efek syariah menurut Fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI pasal 3. Di sini ada macam-macam akad dalam PUAS. Yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga al-qard, yang keempat wadiyah, yang kelima asaf. Hal-hal yang dilarang dalam PUAS itu adalah yang pertama manipulasi atau tadlis, yang kedua takhir, yang ketiga najas, yang keempat penimbunan atau ikhtikar, yang kelima gis, yang keenam gab fahis, yang ketujuh bai al-madun, yang kedelapan riba. Selanjutnya itu manajemen pasar modal syariah. Pasar modal atau capital market merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan produk. Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi yang terlepas dari hal-hal yang dilarang. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Persamaannya adalah struktur pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional sama. Konsep penerbitan obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya selama mengikuti prinsip-prinsip syariah juga sama. Nah, perbedaannya itu antara pasar modal dan konvensional dan pasar modal syariah adalah khusus masalah syariah yang tercermin pada produk, akad, dan mekanisme transaksi. Sini ada keterangan struktur pasar modal. Yang pertama, materi keuangan. Yang kedua, Bapepam LK bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang ketiga, Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selalu pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian bertugas untuk menyediakan jasa
kustodian sentral, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keenam, perusahaan efek. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer. Produk syariah di pasar modal. Yang pertama itu saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Nah, yang kedua, sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Transaksi di pasar sekunder ada dua. Yang pertama, dalam transaksi melalui perantara perdagangan efek atau broker. Broker berfungsi sebagai agen yang melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Dari kegiatan ini, broker mendapatkan komisi maksimum 1% dari nilai transaksi. Nah, yang kedua, dalam transaksi melalui perdagangan efek atau dealer berfungsi sebagai pihak yang melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan anggota. Perusahaan efek berfungsi sebagai investor sehingga pedagang efek menerima konsekuensi baik untung maupun rugi. Selanjutnya, analisis fundamental terhadap pasar uang dan pasar modal. Nah, pengertiannya itu yang pertama, fungsi utama pasar modal adalah sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan atau emiten. Yang kedua, analisis fundamental adalah analisis perhitungan nilai intrinsik terhadap saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, analisis fundamental adalah aktivitas meneliti kondisi keuangan untuk mengetahui operasi perusahaan yang mengeluarkan saham dengan lebih baik. Yang keempat, analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham untuk masa yang akan datang dengan cara berikut. A. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang memengaruhi harga saham pada masa yang akan datang. Nah, yang B. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Nah, di sini juga ada prinsip dalam analisis fundamental. Yang pertama, reaksi berantai. Yang kedua, jarak informasi. Yang ketiga, sumber berita. Yang keempat, jenis berita. Yang kelima, berita penawaran bersifat bearish. Yang keenam, berita permintaan bersifat bullish. Metode analisis fundamental. Pada umumnya, informasi fundamental memfokuskan pada statistik ekonomi, industri, dan perusahaan. Konsep dasar dalam melakukan metode analisis fundamental adalah dengan terus-menerus mengupdate informasi yang ada. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sebuah perusahaan dilakukan melalui 4 tahap. Yang A, economic analysis atau analisis ekonomi. Yang B, industri analisis atau analisis industri. Yang C, company analysis atau analisis perusahaan. Yang D, model pendekatan penilaian saham.
Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham pada waktu yang lalu, volume perdagangan, dan indeks harga gabungan. Perubahan harga saham cenderung bergerak pada satu arah tertentu atau tren. Analisis teknikal lebih memerhatikan pada apa yang telah terjadi di pasar daripada apa yang seharusnya terjadi. Pada intinya, analisis teknikal adalah studi harga dengan menggunakan grafik sebagai alat utama. Yang terakhir, teknik analisis teknikal. Para pengguna analisis teknikal disebut juga chartis karena mereka menggunakan grafik atau chart dalam aktivitasnya untuk merekam data penggerakan harga saham dan volume perdagangan. Dari grafik tersebut, mereka akan mencari pola penggerakan harga saham ataupun volume perdagangan serta celah-celah keuntungan dari pola tersebut. Tujuan pokok mengamati grafik adalah yang pertama, menemukan kecenderungan harga, yang kedua, memperkirakan kemungkinan waktu dan jarak kecenderungan itu, yang ketiga, memilih saat yang paling menguntungkan untuk masuk dan keluar pasar, yang keempat, merekam data atau membuat grafik pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.